Selamat datang kembali di Riz Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat walafiat. Seperti biasa, di video kali ini berisikan konten spoiler sebuah film. Di kesempatan kali ini, gua akan merangkum film yang berjudul From Vegas to Macau tahun 2014. Film ini dibintangi oleh salah satu aktor terkenal yang kita kenal sebagai Dewa Judi, yakni Chow Yun Fat. Film ini bergenre komedi kejahatan. Di sini, Dewa Judi melakukan misi penangkapan penjahat kelas kakap. Bagaimana keseruan filmnya? Langsung aja cari posisi, mau itu rebahan, jongkok, ataupun kayang. Yang penting, kalian enjoy. Satu lagi, bagi yang belum subscribe, tidak ada salahnya Anda klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan terakhir, jangan lupa kopi dan udutnya. Langsung aja ke videonya. Let's watching. Di awal film, ada ketua gangster memasuki rumah makan. Dia dikawal oleh banyak anak buahnya. Ada satu anak buahnya yang berkelakuan idiot. Tiba-tiba anak buah bos membawa sepasang suami istri. Di sini, suami istri tersebut mempunyai hutang dengan bos dan mereka harus mengembalikannya. Bos merelakan hutang mereka. Akan tetapi sang istri harus bekerja menjadi pelacur selama 3 tahun. Ketika bos sedang menghitung uang miliknya, satu buah mobil masuk ke dalam restoran dan terjadi kegaduhan di sana. Bos kabur bersama idiot. Di tengah jalan, idiot melumpuhkan bos. Tak lama kemudian, pria yang punya hutang tadi datang. Idiot selama ini menyamar dan bekerja bersama bos. Dan di sini ada penjelasannya, guys. Ternyata idiot, suami istri, dan supir yang menabrakkan mobilnya ke restoran bekerja sama untuk melumpuhkan bos. Scene berpindah, memperkenalkan mereka semua. Ini Benz, ayah dari Cool. Yang ini Carl. Dan yang terakhir bernama Cool. Ketika berada di rumahnya, Benz mendapatkan telepon dari sahabat lamanya. Mereka semua diundang di perayaan hari ulang tahun sahabat lamanya Benz yang dirayakan di Macau. Mereka pun berangkat ke Macau. Akhirnya mereka sampai di Macau dan mereka langsung menuju ke lokasi acara. Setelah 10 tahun tidak berjumpa, akhirnya Benz berjumpa kembali dengan sahabatnya yang bernama Ken. Ken sendiri mendapat julukan tangan sihir. Di sini juga ada sekretaris Ken bernama Susan. Tak lama kemudian, anak dari Ken tiba. Dia bernama Rainbow. Kemudian, sepupu Ken datang dengan pacarnya. Pacar dari sepupu Ken menantang Ken untuk bermain kartu. Penantang tersebut menunjuk Carl untuk ikut bermain kartu. Yang kalah di pertandingan ini akan makan bakpao. Kita lihat guys siapa pemenangnya. 8倍，哇！3條女你3條7得唔得呢？細細地3條10，仲4條煙啊！ 7、8、9、10隻，我仲啊！仲有冇得啊？出晒啊！攞自己嚟買埋佢。Pacar sepupu Ken kalah dan dia harus memakan bakpao. Di sini, Rainbow meminta ke Cool agar dia mendapatkan boneka beruang untuk dirinya. Scene berpindah ke menara DOA. Di sana sedang berkumpul para mafia dari berbagai negara. Pria ini bernama Lionel. Dia adalah mata-mata dari kepolisian. Lionel memasuki ruang rapat. Ini adalah Ko. Dia adalah mafia besar dan otak dari perkumpulan ini. Di lantai bawah, pergerakan Lionel diawasi oleh polisi yang lain. Dan ternyata wanita yang tadi bersama Tuan Ko, dia adalah polisi juga. Ko adalah mafia besar di bidang penggelapan atau pencucian uang. Di dalam ruang rapat, Lionel memantau sekitar. Ternyata mata Lionel sudah menggunakan mata ajaib. Di sini, Ko menjelaskan barang apa yang akan dia jual dan akan dibuka investasinya. Ini orang anak buah Ko. Gua namain Jasus aja, oke?
Jasus mendapatkan informasi bahwa Lionel adalah mata-mata. Dia segera masuk ke dalam ruangan, tapi sempat tertahan oleh anak buah Ko yang lainnya. Akhirnya dia masuk ke ruangan, dan dia berkelahi dengan Lionel. Lionel berhasil melewati bodyguard Ko yang lain, dan dia pun berhasil kabur. Kembali lagi ke acara ulang tahun Ken. Sekarang adalah acara intinya, yaitu penarikan door prize. Keluarga Ben berkesempatan untuk melakukan pengundian pertama. Ben mendapatkan kloset emas, Carl mendapatkan bola perak. Karena Ken tahu yang dirasakan putrinya, dia berbohong tentang angka yang didapat Cole agar Cole mendapatkan boneka beruang. Singkat cerita, Benz dan yang lain tiba di rumahnya. Kemudian mereka pergi lagi untuk memakan bubur. Ternyata Lionel adalah saudara dari Cole. Lionel ditabrak oleh jasus. Di Macau, Ken dipertemukan oleh 3 polisi. Polisi tersebut meminta bantuan ke Ken agar dirinya mampu mempermalukan Ko. Ternyata Lionel sudah tewas dan mata palsunya hilang. Carl datang memberikan boneka beruang ke Rainbow. Karena Carl sangat menyukai Rainbow, Cole mengalah dan memberikan Carl kesempatan untuk bertemu dengan Rainbow. Cole disuruh menyusun piramid oleh Ken dari kartu jika dia ingin menjadi muridnya Ken. Sedangkan Carl bersenang-senang dengan banyak wanita cantik. Anjir, itu si Carl bulu di tete doang anjing. Tiba-tiba Koh datang menemui Ken dan mengajaknya bermain kartu di acara amal judi besok malam. Di dalam rumah, Cole sudah hampir selesai membuat piramid menggunakan kartu. Akan tetapi dengan sengajanya, Carl meniupnya. Kemudian piramid kartu pun langsung rubuh berterbangan. Goblok nih orang. Kalau kalian punya teman begini, mau kalian apain, Bor? Komen di bawah ya. Di sini Cole diberitahu dan dijelaskan tentang pengamanan rumah Ken. Di rumah Cole, ayahnya sedang diinterogasi oleh jasus tentang mata palsu ajaib milik Lionel sekarang berada di mana. Karena memang Benz tidak mengetahuinya dan dia menjawab tidak tahu, dia disuntik sesuatu oleh jasus. Akhirnya Ken bertemu kembali dengan Ko. Mereka pun memulai pertandingannya.剑哥号称赢尽天下无敌手，如果我喊9點裝9點和喊9點裝9點和。 Di rumah Ken ada penjahat masuk dan segera perangkap dihidupkan. Susan memberitahu Ken bahwa rumahnya sedang kedatangan tamu tak diundang. Jebakan mulai aktif, satu persatu penjahat terkena jebakan. Cole dan Rainbow masuk ke dalam ruangan rahasia. Ternyata salah satu mata boneka tersebut adalah kamera pengintai yang berada di mata Lionel. Karena sudah 29 bertanding dan pertandingannya seri semua antara Ken dan Ko. Di pertandingan terakhir ini mereka mengocok kartunya sendiri. Dengan percaya diri yang tinggi, Ko membuka kartunya dan seakan-akan dirinya akan menang. Tunggu dulu guys, ingat yang dilawan adalah dewa judi. Tiba-tiba kartu Ko berubah menjadi 11. Buset, kartunya jadi 11 guys. Gue baru lihat ini kartu angka 11. Kemudian Ken langsung segera pulang. Cole berkelahi dengan jasus.
dibantu Rainbow yang melumpuhkan penjahat yang masih ada. Tak lama kemudian, polisi Locke tiba di rumah Ken. Tali yang dipakai Rainbow tertembak dan putus yang mengakibatkan dirinya terbentur dengan patung. Polisi Locke tertembak. Polisi Locke adalah polisi yang menyamar jadi asisten Ko. Tak lama kemudian, Ken hadir dan melumpuhkan jasus. 搞掂。 Cool dan Carl pulang ke rumah. Dia melihat ayahnya yang sedang mengais makanan dari tempat sampah. Ko mengajak Locke bertemu, dan Ko dengan sengaja menekan bekas luka tembakan yang berada di pundak Locke semalam. Anggur yang diminum oleh Locke telah diberikan obat agar Locke dapat berkata jujur jika ditanya. Ketika Locke sudah hampir tak sadarkan diri, Ken akhirnya datang. Ken mengangkat obat yang berada di dalam minuman Locke. Langsung saja Ken memberikan obat itu ke ajudan Ko. Ajudan dari Ko mulai berkata sejujur-jujurnya tentang apa yang akan dilakukan Ko ke Locke. 做咩啊？你知唔知啊？好似滾女上床啊！唔係啊話，仲俾咗逼好似你告我臥底啦！如果唔係點會咁大力揸你個傷口啊？客仔，你上個月啲糧仲未出俾我，知唔知啊？哎呀！ Ken membawa Locke pergi dari tempat tersebut. Ketika di mobil, Locke berkata bahwa dirinya menyukai Ken. Tak lama kemudian, jemputan pun tiba untuk menjemput polisi Locke. Ken mengetahui bahwa Ko akan mengadakan pesta pesiar dengan dihadiri para bos-bos mafia besar. Kemudian Ken menyusun rencana. Ken dan kelompoknya menyandra mafia dari Brazil. Akan tetapi, Ken ditodong oleh ajudannya yang brewok. Ajudannya pindah menjadi anak buah Ko karena Ko membayarnya lebih besar dari Ken. Ken dibawa ke ruangan Ko berada. Cool ditodong pistol oleh orang Brazil. Tak lama kemudian, suara pistol terdengar. Para mafia sedang bertaruh sepak bola, pertandingan antara Real Madrid dan Barcelona. Semua mafia memilih Real Madrid yang akan menang. Di sini, Ko ingin melihat kemampuan Ken dalam menebak kartu. Ken harus menebak berapa keseluruhan kartu yang dibalik. Jika ia gagal, putrinya akan mati. Di tempat nakoda, ada seseorang yang mematikan mesin kapalnya. Ken memulai aksinya. Dia hanya memasukkan kedua jari telunjuknya untuk mengecek kartu. Ken berhasil menebak angka keseluruhan kartu yang ditutup. Messi mencetak gol di menit akhir yang membuat Madrid kalah. Para mafia kesal dan marah. Dan ternyata, pria yang mematikan mesin perahu tadi adalah Cool. Dengan keahlian menirukan suara senjata, Ken membuat ruangan seolah-olah sedang terjadi tembak-menembak. Ko membunuh semua mafia. Cool bertemu dengan jasus dan mereka bertarung kembali. Di sini ada penjelasan tentang bagaimana Ken melakukan semuanya. 我要做手術好辛苦㗎，要拆咗個指甲，將個感染線咁嘅喎。有這種科技？唉，啲高科技嘢你唔識㗎啦，天天發明喎，你都噏噏地嘅。Carl menyamar jadi Messi. Lu dengerin nih guys penjelasannya ya, biar paham. 哈！你點估到我哋會揾到 TVB 幫手插播先得㗎？場波1比1，打完啊懵仔！死咗！ Tak lama kemudian, Locke dan polisi yang lain tiba di kapal pesiar. Wanjir, bengep nggak tuh si jasus? Hahaha. Ken mengejar Ko. Akhirnya Ken mendapatkan Ko. Sebelum memberikannya ke kepolisian Cina, Ken memberikan suntikan obat kejujuran ke Ko.
Locke berpisah dengan Ken. Sebelum berpisah, Ken memberikan bunga yang terbuat dari kartu. Singkat cerita, ketika Cole ingin diresmikan menjadi murid Ken, datang seorang misterius yang menyerupai Ken masuk ke rumahnya. Film pun usai. Ending yang sangat mengagumkan. Oke guys, cukup itu video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa tinggalkan like dan komen kalian, oke? Ingat, share ke teman-teman kalian juga biar teman kalian gak ketinggalan review film ini. Yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dulu bor dan aktifkan loncengnya. Gua Alrizky Ramadan mohon pamit. Maaf jika ada perkataan yang salah. Sampai berjumpa di video selanjutnya.